gubernur-Ku dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilih-Mu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Saat ku melangkah bersama-Mu, ku tahu Kau pegangku. Amin. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu Kau yang mengangkat setiap kami, Tuhan. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegang-Mu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilih-Mu. Yesusku, Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, Engkaulah cahaya kami, Tuhan. Amin. Terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Sobat GMJ semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh menghirup nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya bersyukur saudara-saudara semuanya boleh bergabung bersama kami. Kita boleh sama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Karena saya percaya ketika kita boleh memulai hari bersama dengan Tuhan, ada perkenanan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari saat ini kita boleh tenangkan hati. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun. Tuhan boleh memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Tuhan boleh memberikan hari yang baru untuk kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Bapa, kami boleh benar-benar mau menyadari bahwa kami punya Tuhan yang sungguh setia. Tuhan yang boleh menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami Bapa, kami mau bawa ke hadirat-Mu. Betapa ku terkagum buat kejadian-Mu. Amin. Engkau yang berikan kami kuasa Tuhan. Kau beriku kuasa
untuk jadi anak-Mu. Di dalam-Mu segala yang Kau punya juga milik-Ku. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu ku mampu melakukan segalanya. Yesus, ku mau memuji-Mu. Hatiku ku bawa kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh kami bangga Tuhan, kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Memilikimu, hatiku percaya kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku selamanya. Amin. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Betapa ku terkagum buat kejadianku. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu Bapa. Kuasa untuk jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu segala yang Kau punya juga milik-Ku. Bersama-Mu kami mampu Tuhan. Bersama-Mu ku mampu melakukan segalanya. Yesus, ku mau memuji-Mu. Amin. Hati kami bawa kepadamu Tuhan. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh kami bangga, sungguh ku bangga memilikimu. Hatiku percaya kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Yesus, ku mau memuji. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Hatiku ku bawa kepadamu. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh kami bangga, sungguh ku bangga memilikimu. Hatiku percaya kepadamu.
Sebab Tuhan selalu setia. Tuhan yang boleh selalu menopang kami. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami. Bapa kami yang sungguh baik. Oh Yesus. Sebab Tuhan selalu menopang, selalu menemani. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang setia. Tangan-Mu selalu menopang, tangan-Mu selalu ada bagi kami. Oh Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau terus ingat kebaikan Tuhan. Kami mau terus pandang kebaikan dan keajaiban-keajaiban-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, segala perbuatan tangan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau terus kejar hadir-Mu. Kami mau terus cari wajah-Mu Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap pujian syukur kami. Kami mau terus berlari hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Ku berlari padamu. Kami mau mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu. Kami mau selalu ada dalam dekapan-Mu. Takkan ku lepaskan. Ku berlari padamu dengan segenap hati, mengejar hadir-Mu. Amin. Kami mau terus ada Tuhan di dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus. Takkan ku lepaskan. Yesus, ku mau memuji-Mu. Hati kami mau bawa kepada Engkau Tuhan. Amin. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Sungguh kami bangga, kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini setiap pujian syukur kami Tuhan. Kepadamu, Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Yesus, Engkaulah Allah kami. Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Oh sungguh Tuhan, dengan segenap iman kami mau katakan, Yesus, Kau Allah, Allah yang hidup di dalamku. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Ini setiap pujian syukur kami, sorak-sorai hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan kami yang setia. Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau terus cari wajah-Mu Tuhan. Dimanapun
kami berada, Kau boleh tetap ada Tuhan. Kemana Tuhan kami dapat menghindar daripada kasih-Mu. Kami berlari kemanapun, Tuhan boleh tetap ada. Kau yang boleh tetap menarik kami kembali, mendekat kepadamu. Bahkan di saat kami menjauh daripada Engkau, kasih-Mu Tuhan boleh terus mencari kami dan mendekap kami di dalam hadirat-Mu, di dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Benar Tuhan, kemana kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawa kami terus mendekat kepadamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah, Engkau yang Maha Tahu. Selidikilah hati kami Tuhan.
Siara bala bayarina masuk. Biarlah hadirat-Mu pagi hari ini boleh memenuhi kami Tuhan. Kami mau terus tinggal di hadirat-Mu. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau. Kami mau kejar hadirat-Mu di dalam hidup kami. Di setiap penyembahan kami Tuhan, ini hati kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, memandang wajah-Mu, kami mau mengikuti kebaikan-Mu, mengejar dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, kami mau dekat, kami mau dekat. Dekat padamu, itu rinduku. Yes Lord. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Benar Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
setiap penyembahan kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Biarlah kami mau terus pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu. Kami mau ikuti kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ini setiap penyembahan kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami mau terus kejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku.
Pagi ini Tuhan, kami mau terus memandang wajah-Mu, mencari hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan Kau berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami semua. Bapa, kami tahu kadang kami lemah, kadang kami jauh dari jalan-jalan-Mu. Tapi biarlah pagi ini kami mau mendengarkan sebagian kebenaran sabda-Mu. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan, melalui hamba yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan, benar-benar ditabur di ladang hati yang subur. Berikan umat-Mu telinga sebagai orang murid, hati hamba yang selalu haus akan kebenaran sabda-Mu. Biar pagi ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan Kau berbicara kepada setiap kami. Dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom sahabat GMJ dimanapun Anda berada. Kalau pagi yang indah ini kita boleh masih bernapas, boleh tersenyum, bahkan masih boleh memuji Tuhan. Itu sebuah anugerah yang besar. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, bacaan dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 23. Bacaan ini cukup panjang Sobat GMJ. Tapi hari ini saya mau mengatakan begini. Kalau bacaan ini mengenai bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka yang pertama, mereka gagal menjalankan peran dan panggilannya sebagai pemuka dan pemimpin agama. Kemudian mereka tuh hadir tapi tidak jadi berkat. Mereka jadi penghalang bagi orang yang mau hidup baik, mau hidup benar dan masuk surga. Mereka menjadi batu sandungan. Yesus pagi ini mengajak kita semua, jangan jadi orang munafik. Tema pagi ini, tema renungan hari ini saya beri judul munafik. Sebenarnya apa sih munafik? Munafik itu adalah orang yang pura-pura, ketoknya percaya, ketoknya setia, pada sebenarnya hatinya tidak. Ya, orang munafik itu suka mengatakan sesuatu yang hebat, benar, tapi dia tidak pernah melakukannya. Orang munafik itu juga suka bermuka dua. Dalam arti apa? Kalau anak Tuhan ngomong begini, beriman, tapi tidak mempunyai perbuatan yang nyata. Jadi perbuatannya nol gitu ya. Yesus pagi ini mengajak kita jangan jadi orang munafik. Mengapa kita tidak boleh menjadi orang munafik? Ada 3 hal di sini. Saya mau bacakan. Yang pertama, orang munafik membuat Tuhan sulit ditemukan oleh orang lain. Firman itu ada di Matius 23 ayat 13 sampai 15. Kenapa Tuhan jadi sulit ditemukan orang lain? Karena ada trik-trik khusus orang-orang munafik membuat Tuhan seolah-olah sulit. Yang pertama di ayat 13 saya akan bacakan.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ada indikasi yang namanya merintangi di ayat 13 ini. Gimana orang-orang yang mengerti firman Tuhan kadang-kadang merasa sok benar. Suka menghakimi sesamanya. Kamu seperti ini, kamu gak layak masuk surga. Kamu gak layak dapat pengampunan. Seolah-olah kepinteran. Orang-orang munafik bukan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Bahkan mereka ahli sekali. Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini Tuhan mengecam orang-orang yang mau merintangi jalan-jalan orang benar. Dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Banyak orang-orang yang mengerti firman Tuhan sering berpendapat begini. Oh, mungkin kamu bisa menemukan istilah-istilah di dunia begini. Oh, kalau kamu bekerja adalah beribadah. Kalau kamu rajin dan bertanggung jawab di dalam pekerjaanmu, kamu sudah melayani Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita memiliki atasan atau menjadi atasan, kita selalu memakai kata-kata itu sebagai senjata. Agar orang kerjanya 100% buat kita. Seolah-olah dia beribadah. Sehingga pada saat dia harus pergi beribadah, dia tidak dapat melakukannya. Karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Kadang-kadang kata-kata kita seolah-olah rohani, padahal tidak rohani. Gak apa-apa, sekali-kali bohong. Bohong untuk kebenaran kok. Kata-kata yang menyesatkan seolah-olah adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak pernah kebenaran mengajarkan kita meninggalkan ibadah. Jangan memberi alasan apapun seolah-olah membenarkan sesuatu yang salah. Dan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, jangan merintangi jalan-jalan orang yang mau mencari Tuhan dan kebenarannya. Orang munafik membuat Tuhan sulit ditemukan karena intrik yang kedua. Mereka di ayat 14, Matius 23 ayat 14 mengatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Berusaha membuat Tuhan sulit ditemukan dengan cara mengelabui. Ini jahat sekali. Kalau dulu para janda saat mereka mau membagi warisan yang ditinggalkan suaminya, mereka meminta tolong kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Mereka merasa mereka lah orang jujur yang bisa dimintai pertolongan. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka dikelabui. Mereka dibohongi, ditindas dan mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan yang jalannya juga melenceng. Tidak semua tapi ada beberapa yang jalannya melenceng. Yang dibekasi kuasa sama Tuhan, tapi bisa memutarbalikkan fakta seolah dialah yang tersakiti. Begitu banyak orang-orang yang mengerti firman Tuhan menindas bawahannya. Anak Tuhan yang sudah diberkati, yang diberi kuasa, diberi power, tapi masih menindas karyawannya, menindas orang-orang kecil. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Jangan membuat orang yang ingin melihat Tuhan di dalam dirimu menjadi sulit menemukan Tuhan. Engkau tidak jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Jangan membuat Tuhan sulit ditemukan orang-orang melalui intrik. Di ayat ke-15 ini,
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Ini jahat, saudaraku. Kamu menjadikan orang yang sudah mengenal firman Tuhan awalnya. Kamu injili, kamu menangkan jiwanya. Tapi terakhir apa? Kamu minta dia setia dan taat kepadamu, bukan kepada Allah. Kamu membuat mereka mengikuti stylemu, mengikuti gayamu, mengikuti pengajaran yang kau sesatkan. Seolah-olah semua adalah benar. Kau juga menjadikan mereka seperti robot rohani. Kau mencuci otak mereka, membuat mereka takut. Kalau mereka tidak melakukan A, mereka tidak bisa masuk surga. Seolah-olah Tuhan begitu hitung-hitungannya. Kau menjadikan mereka berada di dalam penghambaanmu sendiri. Menomor duakan Tuhan lagi. Menjadikan engkau idolanya. Tidak. Tuhan ingin kau menjadi terang dan garam untuk membawa mereka untuk menemukan Tuhan. Bahwa di dalam dirimu ada Kristus yang hidup. Mengapa kamu tidak boleh menjadi orang yang munafik? Karena yang pertama tadi membuat Tuhan sulit ditemukan oleh orang lain. Orang munafik juga yang kedua hanya mengutamakan surga. Di Matius 23 ayat 19 akan saya bacakan. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Dan ayat yang kedua-dua. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi Dia yang bersemayan di atasnya. Orang-orang munafik hanya mengutamakan surga, surga dan surga. Dia hanya mengajarkan hal yang ada di luar saja, di kulit saja, tetapi mengabaikan esensi yang terdalam. Dia hanya mengutamakan emas di atas bait suci. Tetapi bukan bait suci itu sendiri. Orang munafik hanya mengutamakan surga, tetapi mengabaikan Allah yang berada di atasnya. Orang munafik juga hanya mengutamakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka hanya melakukan itu, tetapi mengabaikan Yesus yang diajarkan kitab-kitab tersebut. Berapa banyak kita yang hanya mau cari surga, surga dan surga. Tapi kita lupa. Dan kita mengabaikan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang akan membawa kita kepada Bapa. Sering sekali kita mengabaikannya. Menomorduakan Dia. Jangan jadi orang munafik. Mengapa kamu tidak boleh menjadi orang munafik? Yang ketiga adalah orang munafik tidak menghiraukan tuntutan dari Allah. Matius 23 ayat 23 akan saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu memberi persepuluhan dan mina, adas manis dan jintan. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Sering sekali kita merasakan cukup memberikan persembahan. 1/10 itu baik. Tapi bukan segalanya. Ketika orang-orang munafik, orang-orang yang percaya akan Tuhan ini, sering mengabaikan apa yang namanya kasih. Ketika mereka mempertahankan etika mereka, tingkah laku mereka, tata krama mereka di depan orang sebagai pencitraan diri. Mereka melupakan kasih kepada Kristus. Mereka melupakan kasih kepada sesama. Yang penting dilihat orang. Orang munafik hanya ingin disanjung. Orang munafik hanya ingin dilihat baik dan diakui orang-orang bahwa dia orang yang luar biasa, kudus, suci.
Saudaraku, terlihat suci itu tidak sama dengan disucikan loh. Jangan terlihat kudus untuk dipuji orang lain. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan pertanggungjawaban kepada Kristus. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Orang yang terlihat rohani tidak sama dengan orang yang memiliki kesalehan sejati. Sahabat GMJ, pagi ini kita mau belajar mengapa Tuhan sangat tidak memperbolehkan kita menjadi orang yang munafik. Ada 3 hal. Yang pertama, orang munafik membuat Tuhan sulit ditemukan karena mereka penuh intrik. Mereka mau merintangi, mereka mau mengelabui, mereka mau menjadikan orang-orang yang cari Tuhan untuk tidak menemukan Tuhan. Mengapa kamu tidak boleh menjadi orang munafik? Yang kedua adalah orang munafik hanya mengutamakan surga, bukan Allah yang ada di surga. Mengapa kamu tidak boleh menjadi orang yang munafik? Karena yang ketiga, orang munafik tidak menghiraukan tuntutan dari Allah, yaitu melakukan kasih kepada Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Demikian pagi ini, mari kita mau refleksikan diri kita. Apakah benar kita sudah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Tidak menjadi orang munafik, berpura-pura suci, kudus. Saat kita berada di komunitas, saat kita berada di persekutuan doa, saat kita berada di gereja, kita merasa kita holy. Bagaimana perbuatan kita saat kita di luar gereja, di luar komunitas? Apakah kita menjadi orang yang sama seperti saat kita ada di dalam komunitas dan di dalam gereja? Mari tanya setiap hatimu. Kalau Tuhan adalah segalanya dalam hidupmu, kau akan tulus. Kerajaannya menjadi nomor 1 bagimu. Dan dia segalanya. Tuhan, kami mau bersama-sama mengoreksi batin kami. Apakah Engkau segalanya dalam kehidupan kami? Atau masih ada hal-hal lain? Kami tidak mau menjadi munafik karena Tuhan sangat membenci orang munafik. Kami mau serupa dengan Engkau, Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam kehidupan kami, di dalam hidup. Kami mau masuk ambil bagian dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidup, di dalam benar hidupku. kami mau masuk dalam kerajaan. Kerajaan Kami mau ambil bagian dalam kerajaan-Mu, Tuhan. kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kaulah yang ku pandang Kami mau melakukan kebenaran itu, Tuhan. di dalam hidupku. Benar, Yesus. Mengasihi-Mu,
bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami mendengarkan kebenaran-Mu. Kau tidak menginginkan kami menjadi orang-orang yang munafik. Karena orang munafik Tuhan hanya mau menjauhkan Kau daripada orang-orang yang mencari Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang munafik Tuhan. Karena orang munafik hanya mencari surga dan tidak mencari Engkau. Kami tidak mau menjadi orang munafik Tuhan. Karena orang munafik hanya melakukan Tuhan persembahan saja Tuhan, tapi mereka tidak mau menyembah Engkau. Oh Tuhan, Engkau Allah yang paling mengerti hidup kami Tuhan. Orang munafik tidak menghiraukan tuntutan dari Allah, yang terutama adalah mengasihi bukan persembahan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tapi kami mau menjadi anak Tuhan yang berjalan bersama Engkau Yesus, melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar pagi ini Tuhan Engkau menyertai sahabat GMJ dimanapun mereka berada. Langkah kaki mereka, jadikan mereka pelaku firman yang hidup, yang bisa menjadi berkat dan terang dan bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berbicara. Kembali kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Beracaralah, tuntun mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Engkaulah yang kami pandang Tuhan. Oh benar Tuhan, di dalam hidup kami, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu dan kebenaranmu Tuhan, itulah bagian kami. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di lama hidupku, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, kami mau terus mengasihimu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Tuhan, kami mau terus mengasihi Engkau. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, biarlah pagi hari ini sampai kami boleh mengakhiri hari kami. Biarlah Engkau boleh senantiasa menuntun kami, memenuhi kami dengan kuasa kasih-Mu, memenuhi kami dengan hikmat-Mu. Untuk kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Ini setiap daripada kami, ini kehidupan kami mau serahkan di dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh mencerminkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami temui pada hari ini. Ini setiap kami Tuhan. Bunda Maria, kiranya Engkau selalu mendoakan kami anak-anak-Mu kepada putra-Mu yang terkasih. Terimalah salam kami Bunda.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua sobat GMJ. Sampai bertemu kembali di acara GMJ berikutnya. God bless you all.